Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengembangan kepribadian guru dan juga kepada teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 10 PAI 6A akan membahas tentang syarat dan kode etik profesi guru. Saya Alifah Fatihah Zahra bersama teman-teman saya ada Alia Faharani Maulida, lalu Aufa Ahsanti, dan juga Amna Az-Zahra. Nah, materi yang akan kami bahas, yang pertama persyaratan profesi guru yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang kedua ada kode etik profesi guru yang akan disampaikan oleh Alia Faharani. Yang ketiga ada kode etik guru di Indonesia yang akan disampaikan oleh Auf Ahsanti. Dan yang terakhir menjunjung tinggi kode etik profesi guru yang akan disampaikan oleh Amna Az-Zahra. Langsung aja ke materi yang pertama, persyaratan profesi guru. Nah, apa sih profesi guru itu? Jadi profesi guru itu adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang mana dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian dan juga kemampuan untuk mendidik, mengajarkan, melatih, dan juga mengevaluasi peserta didik di dalam pendidikan formal. Nah, jadi sebagai guru itu bukan hanya mengajar, tetapi juga harus menjadi pendidik yang mana bisa membentuk karakter dan juga sikap seorang peserta didik gitu. Nah, sehingga profesi ini tuh menuntut seorang guru untuk memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar guru di Indonesia. Dan biasanya juga profesi ini tuh harus melalui pendidikan dan juga pelatihan supaya dapat mengajar sesuai dengan bidang yang diajarkannya. Nah, selain itu, ada 4 syarat utama yang harus dimiliki oleh seseorang supaya menjadi guru yang profesional. Yang pertama, seorang guru harus memiliki kualifikasi akademik. Nah, gimana sih? Jadi, seorang guru harus memiliki pendidikan minimal strata 1 atau diploma 4, yaitu S1 atau D4. Kualifikasi yang tadi itu harus diperoleh dari program studi yang terakreditasi dan juga sesuai dengan bidang yang akan kita ajarkan, supaya guru tuh memiliki ilmu yang memadai gitu untuk nanti mengajar dan juga membimbing peserta didik. Nah, yang kedua persyaratannya yaitu seorang guru harus memiliki sertifikasi pendidik. Jadi seorang guru harus memiliki sertifikat pendidik sebagai bukti gitu bahwa dia tuh sudah memenuhi standar profesionalitas di dalam mengajar. Sertifikat ini tuh bisa kita dapatkan dari PPG atau pendidikan profesi guru. Nah, PPG ini tuh dirancang supaya seorang guru tuh memiliki kemampuan pedagogik dan juga kemampuan profesional sesuai dengan standar nasional pendidikan. Yang ketiga, seorang guru harus memiliki kompetensi guru. Nah, seperti yang kita tahu bahwa ada 4 kompetensi utama yang harus dimiliki oleh guru, yaitu ada kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan di dalam mengelola pembelajaran atau mengelola kelas. Lalu ada kompetensi kepribadian, itu bahwa seorang guru harus memiliki kepribadian yang dewasa, stabil, dan juga berwibawa. Selanjutnya ada kompetensi profesional, bahwa seorang guru itu harus menguasai materi secara mendalam. Selanjutnya ada kompetensi sosial, bahwa sebagai guru harus memiliki kemampuan dalam berkomunikasi, dalam berbicara dengan siswa, dengan sesama guru, dengan orang tua siswa, bahkan dengan masyarakat, seperti itu. Nah, syarat yang keempat untuk menjadi guru yang profesional yaitu harus sehat jasmani dan rohani. Jadi seorang guru itu harus memiliki kesehatan fisik dan juga kesehatan mental gitu ya, supaya bisa menjalankan tugasnya tuh dengan optimal, seperti itu. Nah, kesehatan ini juga tentu penting sekali gitu ya, supaya guru tuh bisa memberikan pelayanan, memberikan bimbingan pendidikan yang berkualitas, seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi kedua mengenai kode etik guru. Nah, kode etik guru dapat diartikan sebagai aturan yang mengatur perilaku, moral, tata susila dalam profesi, dan hal lain sebagainya dalam profesi keguruan. Nah, aturan-aturan ini berkaitan dengan aspek pekerjaan guru dan mencakup berbagai aspek profesionalitas.
seperti itu. Lalu kode etik guru ini lahir dari kesepakatan guru-guru mengenai kaidah aturan yang harus dihayati dan dilaksanakan semaksimal mungkin sehingga guru tersebut dapat dikatakan sebagai guru yang profesional. Nah, setiap guru harus memahami setiap aspek yang terkandung dalam kode etik guru itu sendiri, sehingga dalam kesehariannya, dalam pelaksanaannya, guru itu tidak boleh mengabaikan kode etik guru dan harus memperhatikan kode etik atau aturan-aturan yang tertuang dalam kode etik guru. Nah, selain itu, guru itu dituntut untuk selalu memperbarui diri, melakukan pengembangan diri, melakukan pengembangan kompetensi dalam diri, dan selalu melakukan refleksi diri yang berkaitan dengan hasil kerjanya, hasil kinerjanya. Apakah kinerja dia dalam mengajar itu sudah bagus, apa yang perlu ditingkatkan, dan lain sebagainya. Sehingga kode etik guru ini tuh sangat penting karena bukan hanya sebuah syarat agar guru tersebut dianggap sebagai guru profesi, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku dan perilaku dan aturan dalam pelaksanaan dia sebagai guru itu sendiri, seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, tentu adanya kode etik guru ini tidak semata-mata diadakan, tapi karena ada tujuan tersendiri dari penyusunan kode etik guru tersebut. Nah, beberapa tujuan dari adanya kode etik guru, yang pertama yaitu menanamkan kesadaran kepada setiap guru bahwa kode etik ini tuh didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, sehingga semua pertimbangan yang tertuang dalam kode etik guru ini harus sesuai dengan undang-undang dan Pancasila. Lalu yang kedua, mewujudkan penciptaan individu profesional di bidang pendidikan sesuai dengan kompetensi yang diembannya. Lalu yang ketiga, membentuk sikap profesional di kalangan pendidik dan tenaga kependidikan serta masyarakat umum dalam konteks pengembangan pendidikan. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas profesional pendidik untuk tujuan pengembangan kode etik itu sendiri. Jadi, kode etik itu tuh dikembangkan, lalu diterapkan, lalu dikembangkan lagi, seperti itu siklusnya. Teman-teman sekalian, selain tadi tujuan dari adanya kode etik guru, kita masuk ke fungsi dari kode etik guru itu sendiri. Tentunya, kode etik ini tuh disusun dengan beberapa fungsi. Jadi, adanya kode etik guru ini tuh memiliki fungsi yang pertama, agar guru memiliki pedoman yang terarah dan jelas dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang guru sehingga terhindar dari penyimpangan profesi. Lalu yang kedua, agar guru ini bertanggung jawab atas profesinya sehingga dia itu menjalankan tugas dan kewajiban itu dengan sebaik mungkin. Lalu yang ketiga, agar profesi guru terhindar dari perpecahan dan pertentangan internal. Jadi segala sesuatu itu diatur dalam kode etik guru dan asosiasi profesi keguruan. Lalu yang keempat, agar guru mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan sehingga jasa profesi guru ini tuh diakui dan digunakan oleh masyarakat sebagai profesi yang membantu dalam memecahkan masalah-masalah, dan pengembangan diri bagi diri guru itu sendiri. Lalu yang kelima, agar profesi guru ini terhindar dari campur tangan profesi lain dan pemerintah. Jadi segala sesuatunya, aturannya, lalu prosesnya, pengembangan kompetensinya itu tuh diatur dalam kode etik guru yang disusun oleh asosiasi-asosiasi atau guru-guru itu sendiri. Nah, teman-teman, setelah tadi fungsi dari kode etik guru, berikut adalah beberapa prinsip yang harus dijunjung tinggi oleh guru yang berkenaan dengan kode etik guru. Yang pertama, ada komitmen terhadap siswa, di mana setiap guru itu dituntut untuk harus mengutamakan kebutuhan dan hak siswa daripada hak atau kebutuhan pribadi dan kelompoknya. Lalu yang kedua, komitmen terhadap profesi, bahwa guru ini memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas serta kualitas dalam menjalankan profesinya. Lalu yang ketiga, komitmen terhadap kolega, bahwasannya setiap guru itu harus mengemban hubungan profesional dan sosial yang baik dengan sesama gurunya, seperti itu, sesama pendidik, seperti itu.
Nah, berdasarkan undang-undang tersebut, kode etik guru yang pertama yaitu guru dapat mendukung organisasi profesi secara independen, secara mandiri. Jadi setiap guru ini tuh wajib mendukung organisasi profesi. Lalu yang kedua, perkumpulan profesi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dari undang-undang tersebut berfungsi untuk memajukan profesi diri, meningkatkan kompetensi diri, wawasan pendidikan, perlindungan vokasional, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi, aspek-aspek atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam profesi guru ini harus sesuai dengan outputnya itu untuk meningkatkan kompetensi diri guru, wawasan pendidikan guru, lalu juga perlindungan vokasional guru, dan pengabdian guru kepada masyarakat. Lalu yang ketiga, guru harus menjadi anggota asosiasi profesi. Jadi guru ini tuh dapat menjadi guru dikatakan seorang guru profesional atau guru ini tuh bisa mendapatkan sertifikasi profesi jika guru tersebut menjadi anggota asosiasi profesi. Lalu yang keempat, ada pembentukan asosiasi profesi. Itu tuh sesuai dengan ayat 1 yang dilakukan dengan ketentuan hukum. Jadi pembentukan asosiasi profesi guru ini tuh tidak semena-mena, tidak asal, tidak berdasarkan kehendak sendiri, tapi disesuaikan dengan ketentuan hukum. Lalu yang kelima dari kode etik profesi guru ini, bahwasannya pemerintah atau pemerintah daerah itu tuh harus mendukung organisasi profesi guru untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan kompetensi guru, sehingga terlahirlah guru-guru yang memiliki kompetensi profesional, sosial, pedagogi, dan kepribadian, sehingga melahirkan guru-guru yang profesional dalam bidangnya. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk melanjutkan materi kali ini. Sekarang mengenai tentang kode etik guru di Indonesia. Nah, setiap profesi pasti memiliki aturannya kan, memiliki ketentuan dan kebijakan masing-masing. Begitupun dengan guru. Nah, di sini ada kode etik profesi guru ialah yang pertama, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Nah, dengan kode etik yang pertama, guru dituntut untuk dapat menciptakan rasa nasionalisme untuk para peserta didik. Jadi, peserta didik ini memiliki jiwa Pancasila gitu, dengan rasa cinta tanah air untuk menumbuhkan rasa-rasa berjiwa nasionalisme. Nah, lalu yang kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Nah, yang kita ketahui bahwa guru adalah profesi yang mulia ya. Dengan adanya kode etik ini, guru ini wajib untuk melaksanakan kegiatan dalam melakukan pengajaran ini dengan kejujuran dan profesionalisme. Tidak ada kebohongan, tidak ada tipu daya, dan juga dengan profesionalisme ini adalah yang menjadi guru adalah orang-orang yang sudah melakukan pendidikan yang terarah sebelumnya gitu. Jadi memiliki aturan-aturan agar menciptakan guru-guru yang kompeten. Nah, selanjutnya yang ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik. Nah, jadi ketika kita ingin mengajar, kita pasti terlebih dahulu harus tahu dong siapa peserta didik yang mau kita ajar. Nah, dengan begitu kita harus mencari lebih dalam informasi tentang peserta didik yang mau kita ajar nih, seperti apa latar belakangnya. Lalu bagaimana sih ciri karakteristik dari para peserta didik tersebut untuk kita sebagai calon peserta didik ini tuh mampu gitu menentukan metode dan model pembelajaran yang akan kita terapkan dalam pembelajaran tersebut gitu. Nah, lalu yang keempat, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya. Nah, yang kita ketahui bahwa sekolah adalah rumah kedua, ya kan, kita sering mendengar kalimat itu. Nah, memang betul gitu. Jadi, guru ini diwajibkan untuk menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya. Seperti apa sih sekolah sebaik-baiknya itu? Yaitu sekolah yang
bersih, sekolah yang jujur, sekolah yang tertib, sekolah yang terarah, sekolah yang aman gitu, aman baik dari jauhnya dari pembulian ataupun kekerasan pada anak gitu kan. Sedang marak ya kekerasan pada peserta didik di lingkungan sekolah. Nah, maka dari itu di sini guru diwajibkan untuk menciptakan sekolah sebaik-baiknya untuk dapat mampu menimbulkan rasa semangat nih. Jika sekolah tersebut itu aman, damai, maka rasa semangat belajar dan menuntut ilmu peserta didik itu akan semakin meningkat. Nah, itu akan menimbulkan prestasi peserta didik tersebut juga. Nah, lalu yang kelima, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya. Nah, guru juga termasuk makhluk sosial, yaitu makhluk yang membutuhkan interaksi sosial, tidak hanya dengan dua arah dengan peserta didik tersebut, tapi kita harus berhubungan baik dengan orang tua dari wali murid tersebut. Nah, jadi orang tua tersebut kita tuh dapat mendapatkan informasi mengenai bagaimana sih kegiatan peserta didik ini di rumahnya seperti apa, agar kita dapat mengimplementasikan, agar kita dapat mencari metode yang pas gitu, agar pembelajaran yang sudah kita jalani, yang sudah kita lakukan ini tuh masih sesuai gitu, masih dilakukan dengan adanya kerjasama dengan orang tua murid, begitupun dengan masyarakat. Nah, kita juga harus berbuat baik dengan masyarakat di lingkungan sekolah, misalkan tetangga yang ada di lingkungan sekolah, menjaga tata tertib dan lain sebagainya. Lalu yang keenam, guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dalam martabat profesinya. Nah, jadi sesama guru kita harus mengembangkan dan meningkatkan nih mutu atau kualitas yang guru tersebut sudah jalani gitu, agar semakin tinggi, semakin baik, dan untuk menjaga martabat kita sebagai guru yaitu adalah digugu dan ditirukan. Jadi kita tuh harus memiliki mutu yang baik, kompeten yang baik, dengan tingkatan-tingkatan yang baik. Jadi kita tuh harus semangat untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas guru tersebut. Nah, lalu yang ketujuh, guru memelihara hubungan profesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Nah, kita juga sebagai guru tuh harus membangun semangat kekeluargaan, baik dari misalkan kita sebagai guru PAI menjaga kekeluargaan dengan guru PKN, dengan guru bahasa Indonesia, dengan guru matematika, dengan guru IPS, dan guru-guru lainnya. Lalu juga menjaga kesetiakawanan, ya, jangan sampai kita berkubu, jangan sampai oke, aku guru PAI maka aku berteman dengan guru PAI saja. Nah, itu tidak boleh ya. Memang kita harus mungkin guna lebih dekat dengan guru yang satu lingkup itu tuh untuk memperdalam aja gitu materi, tapi kita harus menjaga kesetiakawanan, tidak boleh terpecah dengan yang lainnya. Lalu yang selanjutnya itu ada guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu PGRI. Jadi satu sama lain meningkatkan, memelihara mutu guru-guru Persatuan Guru Republik Indonesia ini. Jangan sampai terpecah. Jika ada guru yang memang kesusahan maka harus dibantu, seperti itu. Lalu yang terakhir ada guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. Nah, setiap sesuatu kan pasti ada aturan ya, dan kebijakannya masing-masing. Begitupun dengan guru. Nah, guru di sini tuh harus melakukan gitu, menjalankan kebijaksanaan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan untuk menjadikan guru lebih profesional, terarah, dan lebih baik. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya yang telah menjelaskan materinya dengan begitu sangat jelas ya teman-teman. Nah, di sini saya akan membahas mengenai materi selanjutnya terkait tentang menjunjung tinggi nilai kode etik profesi seorang guru. Menjunjung tinggi kode etik seorang guru adalah sikap dan perilaku seorang guru yang menunjukkan komitmennya dalam menjalankan profesinya. Dengan menjunjung tinggi kode etik, guru ini tidak hanya sebatas memenuhi kewajiban profesionalnya saja, tetapi guru juga menjadi suatu teladan bagi peserta didiknya.
Nah, di PPT sebelah saya, di samping saya, tertera ya bagaimana cara-cara yang dapat dilakukan oleh seorang guru untuk menjaga dan menjunjung tinggi kode etik profesinya. Nah, yang pertama di sini ada mempelajari dan memenuhi isi kode etik profesi guru secara menyeluruh. Langkah yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang guru ialah mengetahui dan memahami dari isi kode etik profesinya. Seperti yang telah disampaikan ya oleh pemateri sebelumnya terkait apa saja isi kode etik tersebut. Nah, yang kedua yaitu dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai etis ke dalam kepribadiannya, di mana menjunjung tinggi kode etik seorang guru ini tuh bukan hanya tentang kepatuhan formal saja, tetapi tentang membentuk karakter guru yang berlandaskan nilai-nilai luhur seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, kesabaran, kedisiplinan, dan sebagainya. Jadi, guru ini sebaiknya menjadikan nilai-nilai tersebut itu sebagai bagian dari identitas dirinya. Selanjutnya, cara yang ketiga yaitu melaksanakan tugasnya secara profesional dan penuh tanggung jawab, di mana seorang guru ini harus melaksanakan tugas mengajar, menilai, membimbing, dan mendampingi peserta didiknya dengan penuh kesungguhan dan juga rasa tanggung jawab. Dan yang keempat yaitu dengan cara menjadi teladan moral bagi peserta didik dan juga masyarakat, di mana guru ini adalah seorang figur ya yang yang sering dicontoh oleh peserta didiknya dan masyarakat, dimana oleh karena itu menjunjung tinggi kode etik ini tuh bukan hanya sekedar menjaga perilaku saja, tetapi juga harus menjaga tutur kata yang baik agar mencerminkan nilai-nilai positif. Dan yang kelima yaitu dengan cara menjalin hubungan yang baik dan etis dengan semua pihak. Jadi guru itu seharusnya mampu menjaga hubungan yang baik dengan peserta didik, orang tua, rekan sejawat, dan juga masyarakat. Cara yang keenam ialah aktif dalam mengembangkan diri dan organisasi profesi, di mana guru yang menjunjung tinggi kode etik juga berarti berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi dan kualitas dirinya. Dan yang ketujuh yaitu menolak segala bentuk pelanggaran etika, di mana guru yang menjunjung tinggi kode etik harus memiliki keberanian untuk menolak tindakan atau tawaran yang bertentangan dengan prinsip etis seperti manipulasi nilai, diskriminasi terhadap siswa, dan lain sebagainya. Dan cara yang terakhir yaitu yang kedelapan, dengan cara melakukan refleksi dan evaluasi diri secara berkala, di mana seorang guru juga harus perlu mengintrospeksi dirinya secara rutin. Apakah dalam bertindaknya itu ada yang salah ataupun ada hal yang salah dalam mengambil keputusan, seperti itu. Jadi guru ini harus merefleksi atau berintrospeksi pada dirinya sendiri secara rutin, seperti itu. Jadi menjunjung tinggi kode etik profesi guru merupakan bagian yang tak terpisahkan dari integritas dan juga tanggung jawab moral seorang pendidik. Kode etik ini tuh bukan hanya sekedar aturan formal saja, tetapi pedoman hidup yang menuntun guru dalam bersikap, bertindak, dan mengambil keputusan baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita masuk pada kesimpulan. Jadi, profesi guru itu merupakan profesi yang mulia dan memiliki peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang guru yang profesional tentunya tidak hanya dibutuhkan kemampuan akademiknya saja, tetapi juga pemenuhan berbagai persyaratan kompetensi, baik pedagogi, kepribadian, sosial, maupun profesional. Nah, persyaratan ini bertujuan untuk menjamin kualitas guru sebagai seorang pendidik sekaligus teladan bagi peserta didiknya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan bagi teman-teman yang ingin bertanya boleh lewat chat kolom komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.